Kita ke informasi lain, pemirsa. Joko Chandra dan dua terdakwa lain dalam kasus surat sakti perjalanan Joko Chandra ke Indonesia menjalani sidang dakwaan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur hari ini. Dalam dakwaan jaksa penuntut umum tertuang Joko Chandra meminta bantuan Brigjen Prasetyo Utomo melalui Anita Kolopaking untuk mengurus surat palsu agar Joko dapat kembali ke Indonesia melalui Pontianak. Joko Chandra, Anita Kolopaking, dan Brigjen Prasetyo Utomo hari ini menjalani sidang dakwaan kasus surat palsu di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Dakwaan ketiganya dibuat secara terpisah. Persidangan saat ini masih berlangsung. Jaksa penuntut umum membacakan dakwaan terdakwa Joko Chandra yang dipimpin langsung oleh Muhammad Sirat, Hakim Ketua. Sementara ketiga terdakwa dihadirkan secara virtual dari lapas. Dalam dakwaan jaksa penuntut umum tertuang bahwa berbagai usaha dilakukan Joko untuk lepas dari status terpidana tersebut, salah satunya dengan pengurusan peninjauan kembali. Untuk melancarkan pendaftaran peninjauan kembali tersebut, Joko Chandra meminta bantuan Brigjen Pol Prasetyo Utomo selaku Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan PPNS Mabes Polri melalui kuasa hukumnya Anita Kolopaking untuk membuatkan kelengkapan surat kepulangan Joko Chandra yang direncanakan terbang melalui Pontianak. Surat tersebut dibutuhkan sebab Joko berencana kembali ke Jakarta pada saat masa pandemi. Majelis Hakim memvonis 4 terdakwa kasus Jiwasraya dengan hukuman pidana penjara seumur hidup. Akibat perbuatan terdakwa, negara mengalami kerugian mencapai 16,8 triliun rupiah. Sidang pembacaan putusan digelar secara virtual dan berlangsung selama 10 jam di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Senin malam. 4 terdakwa dihadirkan secara virtual, sedangkan Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum hadir di ruang sidang. Terdakwa Hari Prasetyo dijatuhi hukuman pidana penjara seumur hidup. Putusan ini sesuai dengan tuntutan JPU. Terdakwa kedua Henrisman Rahim, Direktur Utama PT AJS, diadili pidana penjara seumur hidup. Putusan ini lebih tinggi dari tuntutan JPU yang menuntut pidana 20 tahun penjara. Terdakwa ketiga, Syah Mirwan, mantan Kepala Divisi Investasi dan Keuangan PT AJS, dijatuhi hukuman penjara 20 tahun. Putusan ini lebih tinggi dibandingkan tuntutan JPU yang menuntut 18 tahun penjara. Sedangkan yang terdakwa terakhir, Joko Hartono Tirto, Direktur PT Maxima Integra, dijatuhi hukuman pidana penjara seumur hidup. Putusan ini sesuai dengan tuntutan JPU beberapa waktu lalu. Begitu terdakwa dengan Jakarta Pusat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa nama lengkap Hari Prasetyo MPD, tempat lahir Cimahi, umur tanggal lahir 50 tahun. Akibat perbuatan terdakwa, negara mengalami kerugian mencapai 16,8 triliun rupiah. Sidang putusan Jiwasraya pun tetap digelar sesuai jadwal meski di tengah pandemi COVID-19. Dari Jakarta, Disa Amora, Bagus Prasetya Adi, Abdul Aziz, iNews melaporkan.